Guys, kamu bosen gak sih lihat Genki kerjaannya ngacak-ngacak dapur orang terus? Iya, paham kok guys. Untuk menjawab kebosanan kamu semua, kali ini Genki nggak mau kulineran dulu. Woi, kita ikutin ya guys, kemana tujuan Genki kali ini? Oh, Rizana-chan, itu apa? Itu ikan? Bukan, lumba-lumba. Apa itu? Bukan Genki, itu senjata khas Bogor, namanya kujang. Kujang? Iya. Kujang itu kayak katana? Iya, semacam katana, itu Oh. senjata khas. Oh gitu? Oh, keren ya. Penasaran nggak cara buatnya gimana? Oh, yuk, penasaran. Yuk kita lihat yuk. Bisa? Bisa. Oh, mau. Yuk. Oke. Hai guys, hari ini Genki mau lihat pembuatan kujang di Bogor bersama Rizana-chan. Penasaran kan? Penasaran ya? Tapi sebelum itu nonton dulu ya, Diptanya seru-seru. Sebelum melihat liputan yang seru-seru, kamu pahamin dulu ya guys. Kujang adalah senjata tradisional dari daerah Jawa Barat yang sudah digunakan sejak abad 8. Tapi sayangnya guys, seiring perjalanan waktu, nggak banyak orang yang bisa membuat kujang. Bahkan bisa dibilang, orang-orang yang memiliki keahlian dalam membuat kujang udah makin langka. Miris nggak sih? Padahal Genki tadi sempat bilang bahwa kujang punya nilai filosofi yang tinggi, sama halnya dengan katana di Jepang. Nah, itu tuh Genki. Itu tuh Itu? buahnya. Iya, itu. Oh, itu ya? Iya, itu dia. Oh, oke kak. Sekarang kamu buat dan aku tunggu sini aja ya. Oh, tunggu. Iya, aku tunggu aja. Oke, jadi aku semangat belajar bikin kujang. Oke, tunggu ya. Ikimasu. Guys, sesuai janji Rizna ke Genki, kali ini mereka mendatangi salah seorang guru tepa alias sang ahli dalam membuat kujang. Namanya Pak Wahyu Afandi Suradinata atau biasa dipanggil Abah Wahyu. Kalau kamu pernah dengar istilah empu sebagai ahli pembuatan keris, nah Abah Wahyu inilah salah seorang master pembuat kujang yang masih ada. Kamu tahu nggak sih, Abah Wahyu yang usianya sudah 68 tahun pada awalnya dulu membuat kujang karena hobi semata. Tepatnya dari tahun 1995. Pak Wahyu, konnichiwa. Aku tadi lihat di atas tugu ada kujang. Oh iya, tugu jadi, kujangnya. Iya, jadi aku mau lihat proses bikin kujang. Iya. Boleh? Boleh, ini kebetulan Abah lagi bikin kujang lagi bikin. ininya. Oh, kalau bisa aku Ya. mau bantu juga. Boleh? Boleh, Oke. pakai sarung ini dulu. Ini? Soalnya ini agak panas ini nanti. Oh, panas ya? Untuk membuat kujang, bahan baku yang digunakan cukup beragam. Ada seling baja, rantai motor, dan berbagai jenis besi lainnya. Untuk kujang original hasil produksi Abah Wahyu, bahan yang digunakan merupakan campuran dari beberapa bahan. Sebelum dibentuk, pertama besinya dibakar dulu ya guys. Untuk perapian, Abah Wahyu memakai arang akasia. Selain lebih tahan lama, panasnya juga lebih stabil dibanding jenis arang lainnya. Kamu tahu nggak sih berapa suhu yang dibutuhkan untuk memanaskan besi ini? Kurang lebih 1200 derajat Celcius guys. Widih, kebayangkan panasnya kayak apa? Jadi kalau untuk jadi 1000 Ya, derajat sudah itu... pijar dia. Oh iya. Sudah. Ini belum pijar. Oke, jadi harus tambah. Tambah, ya. Oke, boleh. Tambah yang banyak Genki, supaya besinya cepat panas. Nah, kalau sudah merah seperti ini, tinggal tempa aja menggunakan mesin. Guys,
Abah Wahyu mulai menggunakan mesin tempa karena fisiknya udah nggak kuat lagi menempa besi secara manual. Malum aja guys, Abah menempa besinya sendirian, kurang lebih 6-8 jam sehari. Kebayang dong capeknya. Oh, jadi tipis. Belum tipis. Oh, belum tipis. Masih lama ini. Ini sampai berapa sensi? 3 mili. 3 mili. 3 mili sampai 3 mili. Ini 12 mili, harus 3 mili. Kenapa dulu gak boleh sembarangan punya kujang? Karena di Jepang kalau mirip ya samurai Semua, katana ya, kan? katana. Itu sebenarnya siapa saja boleh punya Boleh, gitu. ya. Tapi kujang nggak boleh ya? Ya. Kenapa? Kujang ini pisau khas leluhur Sunda. Oh. Ya, hanya boleh dimiliki atau dipegang sebagai ageman oleh para pejabat kerajaan. Oh, gitu. Masyarakat biasa enggak, hanya ada Nggak boleh kujang juga tapi kujangnya beda. Kujang namanya kujang pamangkas seperti ini. Oh ya. Ini hanya untuk membabat semak belukar. Beda bentuknya. Oh, beda ya? Tuh guys, jadi paham ya sama penjelasan Abah tadi? Semua orang sebenarnya boleh aja memiliki kujang, terutama kujang pemangkas yang digunakan untuk pertanian atau perkebunan. Berbeda dengan kujang pusaka yang hanya boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ada 6 jenis kujang yang dibuat oleh Abah Wahyu sesuai dengan literatur leluhur pantun Bogor, yaitu jenis ciung, kuntul, jago, naga, badak, dan bangkong. Setiap jenis kujang diberi nama sesuai dengan bentuk yang unik. Nah, kalau besinya udah pipih, baru deh kujang dibentuk secara manual menggunakan mesin gerinda. Dibentuknya sesuai pola yang telah dibuat, kemudian dibakar lagi, ditempa lagi, terus berulang sampai ketebalannya kurang lebih 2 mm. Guys, tahu nggak sih kenapa besi kalau dipanaskan jadi merah? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Mungkin karena dia melalui proses pemanasan dengan api, jadi dia berubah jadi warna merah supaya mudah dibentuk-bentuk, bisa jadi pisau, pedang mungkin, dan lain-lainnya. Jadi merah. Kan dipanasannya pakai api. Coba dipanasin pakai kata-kata. Nanti jadinya berantem. Karena ketika logam besi tersebut dipanaskan, maka atom yang terdapat pada logam tersebut dapat menimbulkan gelombang elektromagnetik. Gelombang tersebut mampu merangsang saraf pada mata. Otak kita menginterpretasikan gelombang tersebut datang ke mata ini sebagai warna merah. Makanya logam tersebut berubah menjadi warna merah ketika kita lihat kan. Duh, yang lain jawabannya maksa banget ya. Cuma jawaban Filidia tuh yang bener. Jadi besi kalau terus dipanaskan, maka gelombang elektromagnetiknya akan semakin bertambah besar. Ketika mencapai suhu di atas 500 derajat Celcius, energi ini mampu merangsang saraf mata sehingga membuat otak kita menginterpretasikan gelombang yang datang ke mata sebagai warna merah. Tapi kalau suhu untuk memanaskan logam hanya sekitar 100 derajat Celcius, energi gelombang elektromagnetiknya belum mampu merangsang saraf mata. Jadi mata kita nggak akan melihat adanya perubahan warna logam. Walaupun gitu, kulit kita sangat sensitif dengan gelombang ini guys. Ketika gelombang ini mengenai kulit kita, otak kita menginterpretasikan sebagai rasa panas. Itu sebabnya kita ngerasain tangan kita hangat, biarpun kita nggak menyentuhnya. Tara, kujangnya udah jadi deh. Selain kujang yang terbuat dari besi, di sini juga ada hiasan kujang yang terbuat dari kuningan. Harganya cukup terjangkau kok guys, mulai dari puluhan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. Harganya akan semakin mahal tergantung dari bahan yang dipakai dan tingkat kesulitan pada saat membuatnya. Shinpyo Tosa Kaikin Let's Inyo Blank. Omae no shinzou wa itadaita.
Oh ya mau sebentar bantu aja mau badanku sakit. Tapi iya. terima kasih ya mengajar cara bikin kujang gitu. Ini kebetulan Abah kasih kenang-kenangan. Oh, Ini kujang pusaka. hai. Tuh. Wah, Syaratnya pertama ini bukan untuk kejahatan, ini hanya untuk pusaka saja. hai. Syaratnya tidak boleh dijual, Oh, tidak boleh dilangkahi, hai. tidak boleh terkena api. Hai. Nah ini untuk Dengki ya. Dengki. Nah, kenang-kenangan dari Abah. Serius? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak. Wah, ini yang naga ya? Naga. Oh, terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Aku pamit ya. Terima kasih. Rizna-chan. Hai, Genki. Maaf ya udah lama tunggu. Aku udah belajar bikin kujang. Wah, keren kan? Ya, aku ini hadiah dari Abah. Dari ini kunang-kunangan selama di Indonesia. Jadi aku nanti kasih tahu kode saudara aku. Keren ya? Keren banget. Oke, jadi guys, udah nonton kan di pertanyaan seru-seru? Tapi masih ada banyak. Jadi nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak di rumah. Dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dadah!